Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi Happy Short Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Menyambung dari renungan saya beberapa minggu yang kemarin, kita sudah sampai yang ke bagian yang ketiga, mengapa banyak orang yang tidak suka menjadi pemenang. Yang ketiga adalah karena mereka tidak siap menjadi teladan dan pusat perhatian semua orang. Sekali lagi ya, karena mereka tidak siap menjadi teladan dan pusat perhatian semua orang. Ayatnya saya ambil di dalam Roma yang ke-8, ayat yang ke-36. Begini firman Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal Michael Jordan, seorang atlet basket greatest of all time, atau kita singkat dengan GOAT, ya. Orang yang luar biasa. Masuk final NBA 6 kalinya dia tidak pernah kalah. Menang. Banyak orang mau jadi seperti dia, seperti iklan Gatorade, I want to be like Mike. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang yang mau dan siap untuk berkomitmen seperti Michael Jordan, untuk mempunyai konsekuen seperti Michael Jordan, dan mempunyai konsisten seperti Michael Jordan. Latihan setiap hari, setiap pagi, berlatih dan berlatih. Sudah tua pun masih berlatih dan terus berlatih. Mengembangkan permainannya, mengembangkan caranya dan sebagainya macamnya. Komitmennya diperbaharui terus, tekad, dedikasi dan sebagainya macamnya. Sanggupkah kita? Maukah kita? Banyak orang gak mau menjadi pemenang karena dia gak siap jadi teladan yang diperhatiin semua orang, menjadi pusat perhatian. Kenapa sih selalu saya yang disalahkan? Kenapa sih selalu saya yang begini, begitu dan begana gitu loh. Ya, emang cuma gua doang yang tidak pergi ke gereja hari Minggu? Emang gua gak boleh liburan melewati hari Minggu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda yang punya uang mau pergi tinggal pergi. Siapa yang larang? Apakah Bapak Gembala bisa larang? Anda yang punya uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebagai pembina anak-anak youth, bukan karena mereka bisa. Justru saya banyak terbantu dari hidup saya, kelakuan saya, tata cara saya bicara, bagaimana cara saya mengendalikan diri saya. Itu saya belajar dari anak-anak youth saya. Karena mereka lah saya bisa ada sampai dengan hari ini. Karena mereka lah saya bisa menjaga konsisten, komitmen, konsekuennya saya bisa jaga semuanya itu. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti bapak yang menunggu anaknya pulang. Kita emang tidak diceritakan berapa lama bapaknya menunggu, tapi saya yakin bapaknya menunggu setiap hari di depan pintu, pagi, siang, sore. Kalau perlu makan sambil di luar nunggu anaknya pulang. Saya suka bilang there is no place like home. There is no place. Nggak ada tempat yang seenak rumah. Maka saya kalau pulang, saya selalu pengen pulang ke rumah. Tidak pengen pulang ke tempat lain. Bapak Ibu Saudara, orang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tetapi mereka tidak pernah berhenti mencoba. Hati-hati dengan kalimat ini. Jangan sampai kita berpikir, oh berarti bisa kalah atau bisa mengulang dosa yang sama. Oh bukan.
Artinya terletak kepada kita tidak pernah berhenti mencoba. Bukan berarti kita mencoba dosa terus, bukan. Tetapi kita terus berjuang melawan hal-hal tidak baik dari diri kita sendiri. Melawan hal yang buruk untuk kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Si anak bungsu saya pikir dia menjadi pemenang. Kenapa tidak? Tidak banyak orang yang melakukan kesalahan berani pulang, akan tetap kabur, lari, dan sebagainya macamnya. Orang berbuat salah, berdosa, bukannya balik kepada Bapa, malah malu ketemu Tuhan. Aneh menurut saya. Saya ketika berbuat dosa, saya pengen balik kepada Bapa. Kenapa? Karena saya tahu hanya Bapa yang bisa kasih saya pengampunan. Hanya Bapa yang mau menerima saya tanpa syarat. Hanya Bapa yang mau menerima saya tanpa embel-embel. Makanya saya bilang, kita ini pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi karena mental kekalahan itu sudah ditanamkan sejak dini, kita menjadi orang yang penakut, takut, gak berani, gak pede ketemu dengan Bapa. Saya berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus mau turun ke dunia? Itu untuk menebus kita semua, anak-anaknya yang berdosa. Supaya anak bisa berkumpul bersama dengan Bapa. Lihat nggak? Lihat nggak betapa luar biasanya Allah kita? Kita kok jadi nggak mau jadi pemenang? Pada hari ini saya tutup Bapak Ibu Saudara sekalian 3 hal ini. Dan saya berharap mulai hari ini kita pulang ke rumahnya kepada Bapanya. Bukan menjadikan dia pecundang, bukan menjadikan dia anak yang pengeretan. Salah. Sebab dia pulang karena dia tahu hanya Bapa yang mau menerimanya. Hanya Bapa yang mau menerima dia apa adanya. Sama seperti ketika adik saya pulang. Dia pulang dengan segala hal yang pernah dia perbuat. Saya nggak bicarakan lagi dosanya, percuma. Tapi saya bilang, mulai hari ini, mari berubah. Sudah cukup jalan-jalan di luar sana. Sudah waktunya pulang. Sudah waktunya pulang. Dan kami keluarga menerimanya dengan baik. Menerimanya dengan baik. Walaupun masih jatuh bangun dan sebagainya macamnya. Tinggal keputusan dia lagi seperti apa. Sama kayak anak bungsu ini. Keputusannya menentukan masa depannya. Mari sama-sama kita jadi pemenang dalam hidup ini. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang-pemenang yang ada. Karena kami tahu ada Engkau yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya, tanpa ada embel-embel, tanpa ada apapun juga. Dan kami tahu hanya Engkau yang selalu sayang sama kami, cinta dengan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami dan tetap cover kami, bantu kami, lindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Bapa yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.